Hari itu, matahari bersinar begitu cerah di desa Mekarsari yang indah. Di sebuah rumah kecil yang nyaman, tiga bersaudara yang terkenal ceria dan selalu penuh tawa, sedang bersiap memulai hari yang tak akan pernah mereka duga sebelumnya. Ada si sulung Najwa, yang paling dewasa dan bijaksana di umurnya yang ke-10 tahun. Lalu ada Najma, sang petualang sejati yang baru berumur 8 tahun dan selalu penasaran dengan hal-hal baru. Dan yang terakhir, si bungsu Nanai, yang paling lucu dan menggemaskan di usianya yang baru 5 tahun. Sambil merapikan tas kecilnya, Najwa berseru, "Ayo cepat, kita harus sampai ke bukit sebelum sore." Najma, dengan semangat membara, menjawab, "Tenang kak, aku sudah siap. Peta juga sudah kubawa." Sementara itu, Nanai menari-nari kecil sambil memeluk boneka kesayangannya. "Kita mau jalan-jalan." Nanai suka. Akhirnya, mereka bertiga pun memulai perjalanan. Berjalan beriringan melewati padang rumput yang luas dan hijau, menuju sebuah hutan lebat yang terletak di balik bukit. Hutan itu punya nama yang sangat istimewa, Hutan Pelangi. Menurut cerita orang-orang desa, di dalam hutan itu ada sebuah jembatan warna-warni yang hanya akan muncul di hadapan anak-anak yang memiliki hati baik dan tulus. Sambil melangkah, Najwa mengingatkan adik-adiknya, "Kalian jangan jauh-jauh ya dari kakak. Hutan ini katanya sangat luas." Tiba-tiba, mata Najma yang jeli menangkap sesuatu di tanah. "Kak, lihat, ada jejak kaki hewan." Nanai, dengan imajinasinya yang liar, menimpali dengan wajah campuran takut dan penasaran. "Itu jejak kucing besar? Atau dinosaurus?" Mereka pun tertawa bersama. Lalu dengan hati-hati, berjalan mengikuti jejak misterius itu. Tidak tahu petualangan apa yang menanti mereka di depan sana. Begitu kaki mereka melangkah masuk ke dalam hutan pelangi, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih sejuk, dan suara angin yang berdesir di antara pepohonan terdengar berbeda, seperti alunan musik lembut. Yang lebih menakjubkan lagi, daun-daun di pohon mengeluarkan cahaya halus berwarna-warni, membuat seluruh hutan tampak seperti dunia dongeng. Najma berbisik dengan takjub, "Kak Najwa, kenapa pohonnya bisa bersinar?" Di tengah kekaguman mereka, seekor burung besar dengan bulu biru berkilauan tiba-tiba muncul dari balik dahan dan hinggap di cabang pohon yang rendah, tepat di hadapan mereka. Dengan suara yang bijaksana, burung itu berkata, "Selamat datang, anak-anak. Kalian dipilih untuk menyelesaikan misi hutan pelangi?" Najwa, meskipun sedikit terkejut, memberanikan diri bertanya, "Misi? Misi apa?" Burung biru itu melanjutkan, "Seseorang telah mengambil batu cahaya yang menjadi jantung hutan ini. Tanpanya, hutan pelangi perlahan akan kehilangan semua warnanya dan menjadi gelap selamanya." Mendengar itu, Nana yang sedari tadi bersembunyi di belakang kakaknya, perlahan melangkah maju. Dengan suara kecilnya yang tulus, dia berkata, "Kita bantu. Hutan ini bagus sekali. Jangan sampai warnanya hilang." Burung biru itu pun mengangguk, seolah setuju dengan keberanian dan kebaikan hati mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi ke jantung hutan. Namun, tiba-tiba terdengar suara lirih yang aneh. Si kenaikan datang dari segala arah. Suara itu berbisik, kembali, kembali." Najma langsung terhenti. Bulu kuduknya merinding. "Kak, kayak ada yang manggil kita." Najwa segera menenangkan adiknya. "Itu cuma angin." "Najma, jangan fokus ke suaranya. Kita harus terus maju." Ternyata, itu adalah daun bisik, sebuah jebakan sihir di hutan yang bisa membuat siapa saja tersesat jika mendengarkan panggilannya. Merasakan ketakutan adiknya, Nanai tiba-tiba memegang erat tangan kedua kakaknya. "Aku takut. Jangan ninggalin Nanai ya." Najwa langsung memeluk adik bungsunya dengan erat. "Tenang sayang, kakak, di sini kita akan selalu bering-bering." Dengan saling menggandeng tangan dan menguatkan satu sama lain, mereka terus berjalan maju, mengabaikan bisikan-bisikan itu. Ajaibnya, suara daun itu pun perlahan menghilang. Perjalanan mereka berlanjut hingga mereka tiba di tepi sebuah sungai yang sangat indah. Airnya tidak bening seperti sungai biasa, melainkan mengalir dalam gradasi warna biru dan ungu yang berkilauan. Najma terpana. Indah banget. Tapi,
Gimana cara kita menyeberang? Seolah menjawab pertanyaan mereka, batu-batu kecil di tepi sungai tiba-tiba bergerak sendiri, membentuk sebuah jembatan pijakan di atas permukaan air yang bercahaya. Najwa mengingatkan, hati-hati ya, jangan loncat sembarangan. Ikuti kakak pelan-pelan. Mereka pun melangkah satu persatu. Saat giliran Nanai, ia hampir saja terpeleset karena terlalu asyik melihat air. Tapi dengan sigap, Najma yang berada di belakangnya langsung menangkap tangannya. Aku dapat! Nanai, jangan lihat ke air. Nanai tertawa kecil, rasa takutnya hilang seketika. Aku lihat, kakak, airnya kayak gelitak. Dengan kerjasama dan saling menjaga, mereka bertiga akhirnya berhasil menyeberangi sungai cahaya yang ajaib itu. Di bagian hutan yang paling dalam dan paling rimbun, mereka akhirnya bertemu dengan sosok yang mereka cari. Di depan, mereka berdiri sesosok makhluk hitam besar yang tampak seperti bayangan hidup. Itu adalah penjaga bayangan. Dengan suara berat yang menggema, ia bertanya, siapa yang berani datang untuk mengambil batu cahaya dariku? Alih-alih takut, Najwa justru melangkah maju dengan tenang. Kami tidak ingin mengambilnya. Kami hanya ingin mengembalikan warna hutan ini seperti semula. Sang penjaga tertawa, namun tawanya terdengar sedih. Aku bukan jahat. Aku hanya kesepian. Batu cahaya ini membuatku merasa punya teman. Mendengar itu, Nanai melakukan sesuatu yang tidak terduga. Tanpa rasa takut sedikit pun, ia maju dan menyodorkan boneka kecil kesayangannya kepada penjaga bayangan. Nih, ini teman untuk kamu. Jangan ambil batu hutan ya. Penjaga itu terdiam, menatap boneka kecil di tangan Nanai. Perlahan, ia mengulurkan tangannya yang besar dan mengambil boneka itu. Terima kasih. Sudah lama sekali aku tidak punya teman. Dengan tulus, ia pun menyerahkan batu cahaya yang berkilauan itu kepada Najwa. Dengan batu cahaya di tangan, mereka segera kembali ke tempat burung biru menunggu. Di dekat sebuah pohon raksasa yang tampak paling tua di seluruh hutan. Burung biru berkata, letakkan batu itu di sini. Di lubang pohon ini, Najwa dengan hoti-hoti menaruh batu itu ke tempatnya. Seketika, sebuah cahaya lembut meledak dari pohon itu, menyebar ke seluruh penjuru hutan seperti kembang api warna-warni. Daun-daun yang tadinya mulai pucat, kini berubah warna, menjadi pelangi yang cerah. Sungai cahaya pun bersinar lebih indah dari sebelumnya. Nanai, saking senangnya, langsung menari-nari di antara cahaya yang menakjubkan itu. Burung biru hinggap di dahan, menatap ketiga bersaudara itu dengan bangga. Kalian luar biasa, keberanian, kebersamaan, dan kebaikan hati kalian telah menyelamatkan hutan pelangi. Najma tersenyum lebar. Tentu saja, kita kan tim super. Nanai memeluk kedua kakaknya dan mengangguk setuju. Kita, saudara selamanya. Dan begitulah, petualangan Najwa, Najma, dan Nanai di hutan pelangi berakhir dengan bahagia. Mereka membuktikan bahwa kekuatan terbesar di dunia bukanlah sihir, melainkan persahabatan, kasih sayang keluarga, dan keberanian untuk berbuat baik. Petualangan akan selalu ada, selama kita berani dan saling menjaga satu sama lain.